Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita sesi kedua atau bagian kedua dari membaca sifatul mu'min min ahli sunnati wal jamaah, sifat atau karakteristik mukmin ahlu sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemarin sudah sampai di nomor 11 ya. Semoga pengajian kita ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh untuk kita semuanya. Kita masuk nomor 12. Di antara sifat atau kriteria mukmin ahlu sunnah wal jamaah, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa arafa haqqas salafil ladzina ikhtarahumullahu tabaraka wa ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengakui, arafa maknanya mengakui, dan mengakui haqqas salaf, hak para salaf, mengakui kedudukan para salaf. Siapa mereka? Alladzina ikhtarahumullah, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala li suhbati nabiyhi sallallahu untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin kalau di ahlu sunnah wal jamaah, maka dia akan mengakui kedudukan, kemuliaan, keistimewaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu mereka adalah para salaf. Kalau ada istilah salaf, maka itu maksudnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang sesudah generasi para sahabat, mereka berkata dalam doa mereka, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Para sahabat, mereka adalah orang-orang pertama yang mendahului kita dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Para sahabat adalah barisan pertama dari orang-orang beriman yang kita minta kepada Allah agar hati kita tidak memiliki kebencian, kedengkian kepada mereka, tapi hati kita ridho kepada mereka, mengamalkan sabda Nabi SAW, la tasubbu ashabi, kalian jangan menghujat, mencela, menjelek-jelekkan para sahabatku. Wallahi
Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, seandainya, demi Allah kata Nabi, seandainya salah seorang kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ya, ma balagha mudda ahadihim au nasifahu wala nasifahu, maka belumlah sampai, ya, senilai dengan infaknya satu mud, ya, satu mud itu segini, satu mud infaknya para sahabat, bahkan setengahnya saja, satu gini, tidak menyamai. Jangan kalian menjelek-jelekkan para sahabatku. Seandainya salah seorang kalian berinfak emas sebesar Uhud, belum bisa menyamai infaknya para sahabatku, ya, bahkan setengah mud sekalipun belum bisa menyamai. Nabi SAW memberitahukan kepada umatnya tentang kemuliaan dan kedudukan para sahabat. Khairun nas qarni, khairun nas qarni, manusia terbaik itu adalah generasiku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian disusul generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Ayat-ayat yang berbicara kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, al-ayah, kalian adalah orang-orang terbaik yang dilahirkan, para sahabat. Yang pertama masuk dalam ayat ini adalah para sahabat. Disebut khaira ummatin, umat terbaik ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, para sahabat, ya, di barisan pertama, di barisan pertama. Bahkan iman selain para sahabat, tolok ukurnya benar apa enggak benar iman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan tolok ukurnya adalah imannya para sahabat. Sebagaimana surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Kalau mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka sudah berada di atas kebenaran, di atas hidayah. Ya, jadi tolok ukur iman orang-orang selain para sahabat, ditimbang benar salahnya itu dengan keimanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menempuh selain jalan beragamanya para sahabat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala diancam dengan neraka, diancam dengan di dunia hukuman kesesatan, dibiarkan sesat, dan di akhiratnya masuk neraka. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira. Surat An-Nisa, barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sampai kepadanya petunjuk dan menempuh, mengikuti, yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Para ahli tafsir sepakat orang-orang beriman dalam ayat ini adalah para sahabat. Mengikuti selain mengikuti selain jalan beragamanya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka akan kami biarkan dia sesat dunia, nusluhi jahannam, kemudian dimasukkan ke dalam jahannam saat masira, seburuk-buruk tempat kembali. Kita diperintahkan untuk bersama mereka dalam beragama. Dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Siapa as-shadiqin di sini? Para ahli tafsir mengatakan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ashabuhu, Nabi SAW dan para sahabatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan para shadiqin. Siapa?
Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi SAW juga memperingatkan dalam hadis Irbad, ya, wa innahu man ya'is minkum ba'di, siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, fasayar ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya bagaimana? Melihat perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin yang hidup sesudah Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis riwayat Tirmidzi dari Irbad. Maka solusinya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Kewajiban kalian adalah menempuh sunnahku, memegangi dan mengamalkan sunnahku, serta mengamalkan sunnah khulafaur rasyidin mahdiyina ba'di, sunnahnya para sahabat. Yang menjadi pucuk pimpinannya para sahabat adalah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Altu 'alaiha bin nawajid, amalkan, pegang dengan erat-erat dan amalkan dengan benar-benar. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian ajaran-ajaran yang baru, amalan-amalan yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap ajaran atau amalan yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Kulla bid'atun dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ini ya ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa disebut wal jamaah? Ahlus sunnah, sunnah Rasul SAW, sunnah para sahabat. Al-jamaah siapa? Al-Imam Ahmad di dalam usul sunnah, beliau sudah menerangkan, wal jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang aku ahlus sunnah wal jamaah, dia mesti mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah al-jamaah, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad, ditegaskan oleh beliau dalam usul sunnah. Ya. Wa qaddama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu wa Utsman. Nomor 13, dan mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Mereka didahulukan di atas seluruh kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Ciri mukmin ahlu sunnah wal jamaah mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dalam ilmu, dalam amal, dalam kemuliaan, dalam keutamaan, dalam iman, dalam khilafah, dalam kekhalifahan. Ya. Wa arafa haqqa Ali bin Abi Thalib. Wa arafa haqqa Ali bin Abi Thalib, dan mengakui kedudukan, hak dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Urutan keutamaan, kemuliaan, keistimewaan 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah sesuai dengan urutannya dalam kekhalifahan. Siapa yang paling mulia dari 4 khalifah? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar bin Khattab. Kemudian siapa? Utsman bin Affan. Kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ajma'in. Ini ijma'nya para sahabat. Setelah awalnya ada perselisihan antara Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib, itu lebih mulia siapa? Awalnya ada perselisihan. Namun kemudian mereka sepakat, para sahabat, para salaf, kemudian mereka sepakat bahwa urutan kemuliaan mereka sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka, sesuai dengan urutan
kekhalifahan mereka. Sehingganya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah menyebutkan siapa yang mengatakan dari kalangan para salaf yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman ibn Affan tidak divonis bid'ah, ya, tidak dibid'ahkan. Tetapi yang mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar, dari Umar dan Utsman, maka dia lebih sesat, lebih bodoh dibandingkan keledai miliknya. Ya, bid'ah. Ya. Jadi perselisihan itu perselisihan yang lama. Ali dan Utsman lebih mulia siapa, lebih utama siapa? Perselisihan yang lama dan sudah ditutup. Mereka kemudian sepakat bahwa urutan kemuliaan sesuai dengan urutan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingganya kalau ada di zaman itu yang menganggap Ali lebih utama dari Utsman, tidak dibid'atkan. Tapi kalau yang menganggap, beranggapan Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, maka dia lebih sesat dari keledai miliknya. Ya, binatang yang paling bodoh, binatang yang paling sesat, keledai. Dia bilang lebih sesat dari keledai miliknya. Ya. Wa arafa haqqa Ali bin Abi Thalib wa Talhah wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ala sa'iris sahabah, dan mengakui kemuliaan, kedudukan, keistimewaan Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Berapa? 6. Ya. Mereka adalah lebih utama, mengaku ahlu sunnah mengakui mereka lebih utama, lebih mulia ala sairi sahabah, di atas semua sahabat, di atas semua sahabat. Fa inna haula'i tis'ah, mereka 9 orang. Jadi 6 tadi, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, ditambah 3 khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman. Mereka 9 orang ini alladzina kanu ma'an Nabi SAW, yang saat itu bersama Nabi SAW ala Jabal Hira, di atas Jabal Hira, di atas Gunung Hira. Gunung Hira itu ya yang ada goanya itu, yang orang kita bilang gua Hira, yang ada di Jabal Nur di Mekah. Ya. Ya. Jadi ketika Nabi SAW masih di Makkah, beliau bersama 9 orang tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Mereka naik, ya, naik ke bukit atau gunung Hira. Ya. Lalu gunung Hira itu bergerak, bergoncang. Gunung Hira itu bergoncang. Ya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada Jabal Hira, kepada gunung Hira itu, uskun Hira, uskun Hira. Ya, Hira'u. Ya. Diam, tenang. Wahai Jabal Hira, fama alaika, tidak lain yang di atasmu saat ini illa adalah Nabi, beliau sendiri, au Siddiq, Siddiq yaitu Abu Bakar, au syahid, atau syahid. Ini siapa? Umar, Utsman, Ali. Ya. Umar, Utsman, Ali. Ya. Wa Nabi SAW asyiruhum, dan Nabi SAW adalah yang ke-10-nya. Ini hadis tentang Jabal Hira yang di Mekah. Sedangkan kalau hadis yang Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang sudah dikabarkan akan masuk surga oleh Nabi SAW, ya, maka
Tadi kan 10 dengan Nabi. Yang ke-10 siapa sahabatnya? Yang dalam riwayat ya At-Tirmidzi 10 sahabat dijamin surga. Yang ke-10-nya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, yang ke-10-nya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Sampai yang terakhir Abu Ubaidah fil jannah. Ya, kalau 10. Ya, hadisnya lain, berbeda dengan hadis ini. Ya. Wa tarahama ala jami' ashabi Muhammadin saghirihim wa kabirihim wa haddatsa bi fadailihim wa amsaka amma syajara bainahum. Kita mengakui keistimewaan, kedudukan, kemuliaan mereka para salaf, para sahabat, dan kita mengedepankan 10 sahabat tadi, 4 khalifah dan 6 sahabat tadi, dan tarahama ala jami ashabi Muhammad. Kita mengedepankan mereka 10 orang itu di atas seluruh sahabat, ya, mengedepankan mereka dalam kemuliaan di atas seluruh sahabat. Dan tarahama ala jami ashabi Muhammadin. Dan ciri daripada mukmin ahlu sunnah mendoakan rahmat untuk semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saghirihim wa kabirihim, sahabat yang junior ataupun sahabat yang senior. Ada sahabat yang junior, ada, bahkan ada sahabat-sahabat yang lahir di akhir kehidupan Nabi SAW, seperti Abdullah bin Zubair, ya, masih bayi, Nabi wafat masih bayi, ya, putranya Zubair bin Awam, ya, cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu majma'in. Kriteria, karakteristik mukmin ahlu sunnah wal jamaah mendoakan rahmat bagi mereka, ya, seperti tadi yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr tadi, ya, dalam surat Al-Hasyr tadi, wa haddatsa bi fadailihim, dan menceritakan, menyampaikan hadis-hadis yang memberitakan keistimewaan dan keutamaan mereka, manaqib mereka. Oleh karenanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka menulis kitab-kitab hadis fadailus sahabah. Menulis kitab-kitab hadis apa? Fadail sahabah. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari ada kitab fadail sahabah. Ya, Imam Ahmad menulis kitab khusus fadail sahabah. Ya. Ditahqiq oleh Syekh Profesor Dr. Wasiullah Al-Abbas, ya, guru hadis di Masjidil Haram, ya, mentahqiq kitab Imam Ahmad, ya, fadail sahabah, ya. Imam Muslim, Imam Abu Dawud mereka menulis dalam himpunan kitab-kitab mereka ada kitab fadail sahabah. Ya, itu ciri khas, ya, karakteristik mukmin ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Apakah mereka maksum? Tidak. Mereka memiliki kesalahan, mereka memiliki kekeliruan, tapi kekeliruan mereka terhapuskan, tertutupi oleh ampunan, janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, oleh ijtihad mereka, oleh amalan-amalan soleh mereka, oleh jihad mereka. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan pedang-pedang kita dari terlibat dalam perselisihan di antara para sahabat. Maka mari kita selamatkan hati dan lisan kita dari mereka, dari berkomentar buruk tentang mereka. Ya, ketika ditanya
Umar bin Abdul Aziz, siapa? Ada seorang ulama ditanya, Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu afdal mana? Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu afdal mana? Kata para ulama, lahubar, debu, ya, debu yang muallaqah, debu yang menempel di bulu hidung Muawiyah bin Abi Sufyan fi sabilillah, dalam medan jihad fi sabilillah, tidak bisa dicapai oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya kan? Keutamaan debu jihad fi sabilillah yang nempel di bulu hidungnya Muawiyah nggak bisa dicapai oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena jihadnya Muawiyah bersama siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka memiliki kesalahan ada, tapi kesalahan mereka dibandingkan dengan keutamaan mereka nggak bisa dibandingkan. Ya, sangat kecil gitu, sangat tidak terlihat gitu, tertutupi oleh kebaikan-kebaikan, amal-amal mereka. Ya, tertutupi oleh jihad mereka. Terlebih lagi kekeliruan mereka itu, seandainya mereka terjerumus dalam kekeliruan itu karena sebab ijtihad mereka, dan mereka adalah ahlul ijtihad, dan ahlul ijtihad itu kata Nabi SAW, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun. Namanya hakim kalau berijtihad benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Dan kekeliruan para sahabat itu, kalaupun benar itu kekeliruan, itu adalah kekeliruan dalam berijtihad, dapat pahala. Sedangkan yang menghujat mereka atas kekeliruan itu bukan dapat pahala, tapi dapat apa? Dapat dosa. Ya. Oleh karenanya kata beliau, ciri ahlu sunnah wal jamaah, mukmin ahlu sunnah, amsaka amma syajara bainahum, menahan diri, menahan hati, menahan lisan, menahan jari, ya, menahan hati dari berprasangka buruk, menahan lisan dari komentar buruk, menahan tangan dari menulis buruk tentang apa perselisihan yang terjadi di antara mereka. Para sahabat berselisih, bahkan Nabi belum dimakamkan, para sahabat sudah berselisih dan sudah hampir perang saudara. Ya, di Saqifah Bani Sa'idah, di taman Bani Sa'idah yang ada di komplek Masjid Nabawi itu sekarang. Berselisih siapa yang akan jadi khalifah, siapa yang akan jadi khalifah. Nabi belum dimakamkan, mereka sudah berselisih, sudah hampir perang saudara. Sikap kita bagaimana? Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap perselisihan para sahabat yang bahkan sampai perang saudara di antara mereka. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, dan lain-lainnya, perselisihan-perselisihan yang lainnya. Amsaka amma syajara bainahum, itu ciri ahlu sunnah. Mendoakan rahmat bagi mereka, rahimahumullah wa radhiyallahu anhum ajma'in, mendoakan rahmat dan keridhaan Allah untuk mereka, dan menahan diri, menahan hati dari berprasangka buruk terhadap mereka atas perselisihan yang terjadi di antara mereka, menahan lisan dari komentar buruk terhadap para sahabat atas apa yang terjadi dari perselisihan di antara mereka, dan menahan tangan dari menulis perselisihan yang terjadi di antara mereka. Makanya antum alhamdulillah sampai sekarang kan nggak pernah baca, ya kan, baca kitab berjilid-jilid tebel perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, nggak pernah. Yang antum baca di kitab-kitab para ulama adalah apa? Fadail, keutamaan-keutamaan, manakibnya, keistimewaan-keistimewaan para sahabat. Itu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Yang menyelisih ahlus sunnah siapa? Khawarij, yang mereka mengkafirkan, ya, Utsman, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat yang ada saat itu. Kemudian orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait.
Kemudian Nawasib, ya, Khawarij masih ada sampai sekarang, sampai hari kiamat. Syiah masih ada sampai sekarang. Ya, mereka mengkafirkan para sahabat. Nawasib, ya, mereka memusuhi Ahlul Bait. Para sahabat dari Ahlul Bait dimusuhi oleh mereka. Ahlus Sunnah tidak. Ya, Ahlus Sunnah seperti yang digariskan oleh para imam termasuk Imam Ahmad di sini. Ya, mengakui keistimewaan mereka, ya, mengakui kemuliaan dan kedudukan mereka. Bahkan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meneladani cara beragamanya mereka para sahabat. Ya, dari 4 khalifah, para sahabat termasuk dari para Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul aidain wal khauf wal jumu'ah wal jamaat ma'a kulli amirin barrin au fajirin. Yang nomor 16, di antara karakteristik mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah menjalankan sholat hari raya Idul Fitr dan Idul Adha, sholat khauf, sholat Jumat, sholat jamaah, ma'akulli amir, bersama setiap amir, bersama setiap penguasa, barrin au fajir, penguasa itu taat, soleh, ataupun fajir, pelaku maksiat. Siapa yang dimaksud dengan amir yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, Rasul taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ya, jawabannya ya di ayat-ayat itu. Surat An-Nisa, ya, ayat tersebut nanti dicari ayat berapa. Yang pertama, sebelum ayat itu berbicara tentang kewajiban amir, sehingga dia disebut waliul amr. Ya, sehingga dia disebut waliul amr. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, dan apabila kalian menetapkan hukum, agar menetapkan hukum secara adil. Itulah waliul amr. Tahkumu bil adl. Kata Nabi SAW dalam haji wada, dalam hadis Ummul Husain riwayat Imam Muslim, ya, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, dalam riwayat Mujaddal Atraf, yaqudukum bi kitabillah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kalian taati, kalian dengar pemimpin kalian, meskipun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah budak Habasyah. Dalam riwayat yang lain Mujaddal Atraf, cacat. Yaqudukum bi kitabillah, selama pemimpin kalian itu memimpin kalian dengan kitabullah, dengan syariat Islam. Ini wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian menetapkan hukum di antara masyarakat, di antara manusia, maka hendaklah menetapkan hukum secara adil dengan kitabullah, dengan syariat. Ini ayat ini bicara tentang kewajiban penguasa. Kemudian di ayat berikutnya, hak penguasa dan kewajiban rakyat. Hak penguasa yang menetapkan hukum dengan syariat, menjalankan kitabullah sebagai syariatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan untuk taat kepada waliul amr dari kalian. Oleh karenanya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
dzalika khairu ahsanu ta'wila. Kalau terjadi perselisihan, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kembali kepada syariat. Jika kalian memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, ya. Kemudian di ayat berikutnya menerangkan bagaimana kalau penguasanya tidak menjalankan hukum syariat. Ya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau lihat, wahai Nabi, orang-orang yang mengaku Islam, yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ngakunya beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Apa? Kau lihat mereka yuriduna ayatahakamu ila taghut. Mereka ingin mencari keadilan hukum kepada taghut. Ketika penguasa itu tidak memakai hukum syariat, maka oleh Allah dalam ayat ini disebut taghut. Dan mencari keadilan hukum yang tidak berdasarkan syariat, oleh Allah disebut tahakum ila taghut. Cari keadilan hukum kepada taghut. Wa qad umiru ayakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar dari tauhid, kufur kepada tauhid. Tapi setan ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. 3 ayat berurutan menerangkan tentang perbedaan antara waliul amr syar'i dengan tauhid. Waliul amr syar'i yang menunaikan amanah, yang menetapkan hukum berdasarkan syariat, menjalankan hukum syariat, haknya ditaati. Oleh karenanya kalau terjadi perselisihan, kembali kepada syariat, kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan tauhid, mereka yang tidak menerapkan hukum syariat, mereka yang tidak menerapkan hukum syariat. Di ayat yang ketiganya, 3 ayat berurutan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdul Salam Ibn Barjas dalam kitab beliau Mu'amalatul Hukam fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Ya, itu dulu jadi kurikulum itu di pesantren-pesantren itu, kitab itu. Ya, Mu'amalatul Hukam. Ada terang di sana. Nah, itulah ya waliul amr. Kata beliau, ciri ahlu sunnah salat id bersama waliul amr syar'i, salat khauf, salat Jumat, salat jamaah bersama waliul amr syar'i, penguasa yang syar'i. Baik penguasa yang syar'i itu taat, soleh, ataupun fajir. Fajir itu pelaku maksiat. Kalau pelaku kekafiran tidak disebut fajir secara umum, ya. Meskipun fajir dengan kefajiran yang paling besar, ya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menceritakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nanti di akhir zaman akan ada a'immah, ada penguasa-penguasa yang mereka menunda-nunda sholat, menunda-nunda sholat. Para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak kepada mereka, memakzulkan mereka? Qala la ma aqamu fikumus shalah. Kata Nabi, tidak boleh selama mereka masih sholat. Ya, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau penguasa itu melakukan kekafiran yang terang, yang jelas, dan kalian punya dalil untuk mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penguasa ya melakukan kekafiran yang jelas, tidak lagi disebut waliul amr syar'i. Ya, dalam ayat disebut tauhid. Dalam ayat disebut apa? Tauhid. Ya. Selama waliul amr itu syar'i, maka dulu sholat id ya itu yang mengimami khalifah, sholat Jumat yang mengimami khalifah. Ketika kaum muslimin semakin banyak, yang menunjuk imam khalifah. Sholat jamaah yang menunjuk imam sholat jamaah para khalifah. Khalifahnya sendiri juga jadi imam. Abu Bakar jadi imam,
Umar jadi imam. Bukankah Umar bin Khattab ditikam oleh orang yang menikam beliau itu ketika hendak sholat subuh, dan beliau tetap mengimami sholat subuh dalam keadaan perutnya, ya, pinggangnya samping sini, perut samping sini, ya, berdarah-darah. Ya, setelah sholat subuh dipanggil tabib, ya, minta dikai, ya kan, minta diobati dengan besi yang dipanaskan untuk menghentikan pendarahan. Apa kata tabibnya? Ausi ya Amirul Mukminin. Sudah wahai Amirul Mukminin, buatlah wasiat. Ya, Anda tidak akan tertolong. Buat wasiat. Ya, maka beliau memanggil 6 sahabat senior untuk memilih di antara mereka salah satu jadi khalifah menggantikan beliau. Wal mashu 'alal khuffain fi safari wal hadar. Yang ke-17, wal mashu 'alal khuffain. Ahlu sunnah, ciri ahlu sunnah itu kalau dia sedang berwudu dan memakai khuf, kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kaos kaki yang terbuat dari kulit. Sama dengan itu kaos kaki yang tebal. Kaos kaki yang dari kain, bukan dari kulit tapi tebal. Ya. Atau sepatu boot. Sepatu boot. Ya. Ketika berwudu, ciri ahlu sunnah cukup diusap pada bagian punggung kakinya, pada bagian punggung khuf sepatunya, kaos kakinya itu cukup diusap saja. Ya, fis safar wal hadar, ketika sedang safar 3 hari 3 malam ataupun mukim tidak safar. Ya, mbah-mbah itu kalau wudu subuh-subuh dingin, ya, tidur pakai kaos kaki. Besok kalau wudu supaya kakinya nggak perlu dicuci, ya, sebelum tidur wudu, setelah wudu sempurna pakai kaos kaki tidur, batal wudunya, batal. Besok ketika wudu subuh cukup dilap, ya, bagian punggungnya di sini dilap, pakai air wudu dilap saja 1 kali, tidak perlu dilepas kaos kakinya, dicuci kakinya, tidak perlu. Ya, ya. Ini ciri ahlu sunnah. Kenapa? Karena orang Syiah menolak, orang Khawarij menolak. Orang Khawarij, orang Syiah, ciri khas mereka menolak mengusap khuf, ya, mengusap kaos kaki atau sepatu bootnya. Mereka menolak. Terus yang kalau wudu mereka gimana? Yang diusap tumitnya. Mereka kalau wudu yang diusap tumitnya. Ya. Kalau enggak tumitnya punggung kakinya, enggak dicuci, enggak dilap. Diusap itu dilap pakai air wudu. Orang Syiah kalau wudu enggak dicuci kakinya, dilap. Meskipun enggak pakai sepatu, meskipun enggak pakai kaos kaki, dilap doang. Orang Syiah. Itu menjadi ciri khas beda antara Syiah dengan ahlu sunnah sampai sekarang. Wal qasr fi safar. Ciri ahlu sunnah membolehkan qasar salat dalam safar. Qasar salat dalam safar. Kenapa ini persoalan fikih masuk dalam akidah menjadi ciri ahlu sunnah? Ya, karena orang Khawarij, Azariqah, ya, orang-orang Khawarij mereka mengingkari qasar salat. Mereka mengingkari qasar salat. Mereka mewajibkan itmam, enggak sah kalau qasar. Safar, musafir kalau salat harus itmam, enggak sah kalau qasar. Pendapat Khawarij. Mereka mengingkari syariat mengqasar salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Persoalan-persoalan fikih dimasukkan oleh para ulama ke dalam rumusan akidah ahlu sunnah wal jamaah itu karena rumusan-rumusan fikih itu menjadi ciri khas yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Khusus masalah fikih itu, masalah fikih tadi apa? Ngelap sepatu atau kaos kaki ketika wudu. Kemudian syaratnya tadi ya, dalam keadaan suci ketika memakai. Jadi sebelum pakai wudu dulu. Sebelum pakai sepatu boot, sebelum pakai kaos kaki yang tebel, sebelum pakai khuf, wudu dulu syaratnya. Ya. Masalah fikih itu dimasukkan di situ karena itu menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah.
Dulu para ulama itu suka menunjukkan perbedaan yang namanya tamayus, perbedaan ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ada kabar konon al-Imam Syafi'i, beliau ketika di Irak memakruhkan, beliau berpendapat makruh meninggikan kuburan 1 jengkal, walaupun 1 jengkal. Padahal boleh kuburan itu, ya, tanah timbunan kuburan itu ditinggikan 1 jengkal dari rata, tanah rata, tinggikan 1 jengkal, itu boleh. Imam Syafi'i menurut makruh. Kenapa? Karena orang-orang syiar mereka itu meninggi-ninggikan bangunan kuburan. Maka beliau ingin menyelisih orang Syiah. Ya, beliau ingin menyelisih orang Syiah. Ya. Ada ulama di zaman kita berpendapat makruh kumis itu dicukur habis, kumis dikerok habis, berpendapat makruh. Ada ulama di zaman sekarang kita berpendapat makruh, padahal boleh. Beliau berpendapat yang sunnah kumis yang melewati garis bibir itu dipotong, bukan dicukur habis sampai botak. Ya, kenapa? Menyelisih orang-orang tabligh katanya. Kata ulama itu, kata alim itu, karena aku ingin menyelisih orang-orang sufi, orang-orang tabligh, orang-orang sufi. Ciri khas mereka kumisnya dicukur habis. Ya, subhanallah. Ya. Qala wal Qur'anu kalamullah. Nah, mau diselesaikan atau bagaimana ini? Tambahin ya. Kita tambah ya. Nomor 19 ya. Wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa laysa bimakhluq. Ini ciri khas yang sangat mencolok di zaman Imam Ahmad terutama. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan dan meyakini dan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Wa tanziluhu, diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa bimakhluk, bukan makhluk. Ya, firman Allah bukan ucapan makhluk, bukan ucapan malaikat, bukan ucapan Muhammad. Kalamullah. Ya. Malaikat Jibril ataupun Muhammad alaihi wassalatu wassalam adalah mubaligh yang menyampaikan kalamullah. Tapi Al-Quran itu adalah firman Allah. Tanziluhu, benar-benar malaikat Jibril mendengar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memfirmankannya. Bukan malaikat Jibril mengambilnya dari makhluk, dari Sidratul Muntaha atau dari pohon apa, tidak. Malaikat Jibril mendengarnya langsung, Allah yang memfirmankannya, kemudian menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bimakhluk. Al-Quran bukan makhluk. Dalam surat At-Taubah, awal-awal surat, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik dalam kondisi perang minta suaka kepada kalian, kasih suaka, kasih perlindungan keamanan, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Al-Quran dibacakan, padahal dia mendengar dari siapa? Mendengar bacaan Al-Quran itu dari siapa? Entah dari Nabi SAW atau dari para sahabat, bukan dari Allah SWT langsung. Tapi tetap saja Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW atau dibacakan oleh para sahabat itu didengar oleh orang musyrik itu, Allah sebut itu sebagai apa? Kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis Jabir bin Abdullah, Nabi SAW
Beliau berkeliling di musim haji, berkeliling di pasar Ukat. Ya, beliau sambil mengatakan, ala ahadun yahmiluni ila qaumih hatta uballigha kalama rabbi fa inna quraisyan mana'uni. Siapa di antara kalian, satu saja di antara kalian yang mau membawa aku kepada kaumnya sehingga aku bisa menyampaikan kalama rabbi, sehingga aku bisa menyampaikan hatta uballigha kalama rabbi, sampai aku bisa jadi mubalik menyampaikan firman Allah. Karena orang-orang Quraisy menghalangi aku, melarang aku. Ya, jadi Nabi posisinya sebagai apa? Mubalik. Ya, kalau dalam surat At-Takwir, wa innahu laqaulu rasulin karim. Al-Qur'an itu adalah qaul rasulin karim, ucapannya Rasul, kan maksudnya Jibril menyampaikan dengan qaul, dengan suara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan suara, dengan huruf yang bisa didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam yang menuduh Al-Quran itu makhluk, ucapan manusia, bukan firman Allah, diancam dengan neraka sakor. Ya, diancam dengan neraka. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran. Ya, jika mereka mengatakan, salah satu orang kafir mengatakan apa? In hadza illa qaulul bashar sauslihi saqal. Ada orang, siapa namanya saya lupa, ya, Mughirah atau siapa, orang musyrik mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini ucapan manusia. Al-Quran ini ucapan manusia, makhluk. Ucapan manusia kan makhluk. Kata Allah, ya, sauslihi sakor, aku akan masukkan dia ke dalam sakor, neraka sakor, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Oleh karenanya berdalil dengan ayat itu, para ulama mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Karena kata-kata sauslihi itu dipakai untuk kalimat yang dipakai, aku akan memasukkan dia ke dalam neraka sakor, kekal di dalamnya, dipakai untuk orang kafir, dipakai untuk orang kafir. Kalau Al-Quran itu makhluk, sehingga nggak ada bedanya hukum-hukum dalam Al-Quran dengan undang-undang buatan manusia, nggak ada bedanya. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka kerasulan Muhammad SAW batal, kenabian para nabi dan rasul batal, karena yang menobatkan beliau sebagai rasul Al-Quran. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka semua hukum-hukum syariat halal, haram dan sebagainya batal semua. Manusia menjadi seperti binatang. Ya, itu konsekuensi-konsekuensi buruk dari pendapat apa? Al-Quran makhluk. Kenapa mereka mengatakan Allah makhluk? Allah itu tidak maha berbicara. Mereka mengingkari Allah memiliki sifat maha berfirman, maha berbicara. Allah tidak berbicara. Oh, berarti menurut mereka Allah itu bisu. Ya, menurut mereka Allah itu bisu. Nabi Musa mengingkari Bani Israel yang berbuat kesyirikan, nyembah patung sapi. Ya, ala tarawna annahu la yukallimuhum, ya kan, wala yahdihim sabila. Ya, kalian ini nggak lihat apa? Patung itu kan nggak ngomong sama kalian. Patung itu nggak ngomong sama kalian. Ya, jadi kalau mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat maha berfirman, maha berbicara, apa bedanya dengan patung sapinya Bani Israel? Berfirman itu, berbicara itu sifat sempurna. Tapi mereka mengingkarinya. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah, itu konsekuensinya banyak, konsekuensi buruknya banyak sekali.
Ya, penghinaan terhadap Al-Quran tidak masalah, karena Al-Quran itu makhluk, sama seperti buku seperti skripsi yang kalian tulis, tesis yang kamu tulis, mau kamu ijak, kamu buang, mau kamu coret-coret, ya, kamu silang-silang, kamu lemparkan, kamu tolak, tidak masalah, itu makhluk. Apa hukumnya orang, ya, memperlakukan Al-Quran seperti itu? Ijma kaum muslimin kafir dia, ya, ijma kaum muslimin kafir dia, ya, selesai. Itu konsekuensi buruk kalau Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk, ya. Innama anzalahu bi'ilmi, Allah menurunkan Al-Quran itu bi'ilmi, berisikan ilmu Allah. Ilmu Allah itu bukan makhluk. Al-Quran itu berisikan ilmu Allah, bukan makhluk, ya. Oleh karenanya dalam ayat-ayat itu, ayat tentang kiblat, ya, faman hajaka fi ba'da ma ja'aka minal ilmi, ba'da ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah, Al-Quran ilmu Allah. Ilmu Allah bukan makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ketika kasus Al-Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau menolak. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran firman Allah, lafadznya dan maknanya bukan makhluk, ya. Maka beliau dicambui sampai pingsan, ya, sampai beliau tidur dan bermimpi. Ingat tidak? Beliau tidur dan bermimpi, ya, sedang dicambuk, ini masalah Quran. Beliau tidur bermimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, didatangi Allah. Beliau sedang menghadapi persoalan ini, disiksa, dipenjara secara zalim, menolak mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi beliau nggak bertanya, ya Allah, Al-Quran itu firmanmu atau makhluk ciptaanmu? Enggak, wong ini mimpi nggak bisa disetting. Meskipun sedang dalam kehidupan sadarnya, di alam sadarnya sedang menghadapi berbagai apa? Siksaan karena perkara itu. Beliau mimpi nggak tanya tentang itu. Beliau mimpi tanya kepada Allah, ya Allah, apa amalan para muqarribun, amalan para orang-orang yang rajin mendekat kepada Engkau yang paling afdol? Apa ya Allah? Amalan. Kenapa Imam Ahmad seandainya pun tidur ayam setengah sadar, beliau nggak ragu Al-Quran itu kalamullah, jadi nggak perlu tanya. Beliau dalam mimpi itu tanya, ya Allah, apa amalan yang paling afdol yang diamalkan oleh para muqarribuna ilaik, orang-orang yang selalu mendekat kepadamu, apa amalan yang paling afdol dari mereka? Kata Allah apa? Ya, tidak ada amalan yang lebih afdol yang dilakukan oleh orang-orang yang mendekat kepadaku melebihi kalamku, melebihi membaca apa? Kalamku, melebihi membaca Al-Quran. Oleh Allah disebut kalamku, ya. Imam Ahmad gak langsung, oh alhamdulillah sudah dapat ini, wah ternyata Allah menyebut Al-Quran kalamku. Ya, lanjut lagi tanyanya, ya, kiroah saja dengan tafsirnya, kiroah dengan tafsirnya, atau kiroah saja, baca saja, atau baca dengan tafsirnya, ya. Kata Allah, kilahuma, kiroah saja ataupun kiroah dengan tafsirnya, itulah amalan paling abdul. Baca kalamku, kata Allah, baca kalamku, baca firmanku dengan tafsirnya atau tidak, itulah amalan yang paling afdol yang diamalkan oleh para mutaqarribuna ilayya. Bangun, sadar, besoknya diceritakan di perdebatan ketika dipanggil debat sama Ibnu Abi Duat di hadapan gubernur saat itu, Tuan Khalifah, ceritakan mimpinya itu. Nggak bisa orang menolak, nggak bisa orang mengingkari. Kalau kita kan nyeting, ya, kita sedang ada masalah, aduh saya bingung mau milih jodoh ini yang mana, tidurlah mimpi, barangkali nanti dalam mimpi ketemu jodohnya kamu yang itu, gitu kan. Mimpinya disetting. Imam Ahmad nggak ragu, Al-Quran itu kalamullah, nggak ragu.
Ketika mimpi yang enggak ditanyakan bukan soal Al-Quran kalamullah apa bukan ya Allah, bukan. Ya, Masya Allah. Sehingga tidak ada yang berani. Sekarang Imam Ahmad bacakan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dalil Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk, ditolak oleh mereka. Al-Quran makhluk kok, ya bukan dalil tuh ya. Al-Quran makhluk bukan dalil. Ya, bacakan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk, oleh mereka ditolak. Oleh Ahlul Bid'ah ini ditolak, oleh Jahmiyah ditolak apa? Jahmiyah Mu'tazilah ditolak apa? Itu hadis ahad. Hadis ahad enggak bisa dijadikan dalil. Hadis ahad bukan mutawatir, enggak bisa dijadikan dalil. Bertentangan dengan apa? Akal. Bertentangan dengan akal. Kalau Allah, kata mereka, akal Ahlul Bid'ah, kalau Allah itu berbicara, berarti kamu menetapkan Allah itu punya jasmani. Karena berbicara itu butuh lidah, bibir, mulut, tenggorokan, pita suara, kerongkongan, dada. Betul gak? Makhraj huruf dalam Al-Quran kan lidah, mulut, bibir, gigi, ujung lidah, pangkal lidah, langit-langit mulut, tenggorokan, dada, pita suara. Berarti kalau kita menetapkan Allah itu berbicara, berarti kita harus menetapkan Allah punya lidah, mulut, gigi, ujung lidah, pangkal lidah, tenggorokan. Dari mana itu dia dapat? Itu akal mereka. Akal mereka. Jadi kata mereka akal bertentangan dengan hadis ahad. Ya menang akal itu yakin kalau akal itu mutawatir, sedangkan hadis ahad nggak mutawatir, doni, ditolak. Jadi Imam Ahmad mau suruh pakai apa? Suruh menjelaskan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk. Allah memfirmankannya, didengar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Muhammad SAW. Muhammad menyampaikannya kepada umat manusia. Pakai Quran ditolak, pakai hadis ditolak. Allah berikan hujah mimpi yang nggak bisa ditolak. Mereka nggak bisa menuduh Imam Ahmad, oh itu mimpinya bikinan, oh itu bohong. Imam Ahmad nggak bisa. Semua mengakui, sampai Ahlul Bid'ah mengakui Imam Ahmad itu orang yang terpercaya, orang yang jujur, alim nomor 1 di Baghdad. Sehingga nggak bisa mereka menuduh Imam Ahmad dusta dengan membuat mimpi palsu, nggak bisa. Apalagi mimpinya nggak berkaitan langsung dengan persoalan yang diperdebatkan, yaitu Al-Quran kalamullah, tetapi di dalamnya ada hujah. Ketika Allah mengatakan amalan yang paling afdal tidak ada yang melebihi amalan dengan membaca kalamku. Selesai. Masya Allah. Ya, itu kisah, serpihan kisah dalam Al-Quran kalamullah. Dulu banyak serpihan-serpihan kisah kan kita sering sebutkan kalau di kajian kitab ya akidah. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya. Pembahasan nomor 20 sampai nomor 31 10 ya insyaallah ya. Kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil. Apa sekarang masih ada yang mengatakan atau yang percaya Al-Qur'an itu makhluk? Iya, orang Asy'ariyah. Orang-orang liberal, orang-orang aklaniyun, ya, mereka yakini Al-Quran bukan kalamullah. Ya, Al-Quran yang kalamullah itu yang ada di Lauhul Mahfud menurut Asy'ariyah. Yang ada di dunia ini makhluk. Ya, jadi ada, iya ada, masih ada sampai sekarang. Nasallahu alaihi wasallam.